Ya, kalau dari sedikit pengantar, ini adalah laporan keuangan beda juga Bank Syariah di Bank Syariah Indonesia. Tapi ini adalah laporan per Desember 2020 yang di download dari situs Bank BRI Syariah. Oke, ini laporan cukup banyak. Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada arus kas, ada laporan kondisi modal dan lain-lain. Tapi kita melihat beberapa poin penting aja yang mungkin sebagai gambaran apa yang tadi kita sampaikan di pengantar. Oke, di bagian atas ada ringkasan berupa laba bersih, aset sama pembiayaan. Oke, sama kan seperti yang disampaikan tadi di berita, yang kita baca di berita, bahwa kinerja keuangan yang paling utama adalah aset, pembiayaan aset dan pihak ketiga, NPF, dan juga laba bersih gitu. Karena NPF seperti kita sampaikan tadi, saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa adanya aset pembiayaan DPK ini dan NPF yang rendah, ujung-ujungnya adalah laba gitu. Jadi semua indikator keuangan, dari asetnya naik, pembiayaannya naik dari 27 triliun ke 40 triliun, dana pihak ketiga, orang yang menyimpan dana di bank 34 triliun sekarang naik di 49 triliun, otomatis asetnya pun juga bertambah jadi 58 triliun dari 43 tahun sebelumnya. Ini nggak dimasukkan nih NPF-nya gitu kan. Jadi ketika aset tambah, dana pihak ketiga bertambah, pembiayaan bertambah, pendapatan bertambah. Ya, sekarang tinggal nanti di perusahaannya, apakah dengan pendapatan bertambah, pembiayaan yang naik, otomatis pendapatan bertambah dengan catatan NPF turun ya. Apakah laba yang naik atau tidak? Bisa jadi laba itu turun. Ada beberapa hal, misalnya nanti misalnya ada beban biaya ya, cadangan dan lain-lain. Pernah kita bahas di mata kuliah manajemen perbankan syariah. Oke, ini laporan laba rugi. Kita lihat ada laporan laba rugi selama triwulan Desember 2020. Ada pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana, ada pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana. Dari situlah nanti ditemukan laba. Gitu, labanya adalah berapa miliar tadi? 248 miliar, berarti berujung kan? Laba bersih tahun berjalan 248 miliar. Nanti dari keuntungan itu ditentukan lagi, dibagi kepada pemilik saham. Dari saham yang ada ini, maka dari keuntungan 248 miliar tadi dibagikan ke setiap pemegang saham, maka setiap pemegang satu lembar saham dapat 25,45 rupiah. Naik dari tahun kemarin 7,62. Bukan berarti tahun kemarin jelek. Bisa jadi dari labanya nggak beda jauh dengan sekarang, tapi mereka bagikan atau mereka tahan atau mereka simpan untuk cadangan atau yang lain-lain. Jadi sekarang 25 rupiah per saham. Jadi kalau punya satu lot itu kan 100 lembar, berarti 25 kali 100 2.500 rupiah, ya lumayan lah. Kalau ikut anak ke SPM kalau waktu di pasar modal dan ikut trading sama kawan-kawan di GIS, itu akan belajar mengenai itu. Ini laporan keuangan Bank Syariah. Ada banyak pos di sini, ada posisi keuangan atau neraca, ada laba rugi, ada arus kas, kualitas aset produktif, kan? Yang macet, yang lancar dan lain-lain. Distribusi bagi hasil juga ada laporan arus kas. Arus kas itu ada 3, arus kas investasi, operasional, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan. Investasi berarti dia menyalurkan dana ke orang lain, pendanaan dapat dari orang lain yang menyimpan dana di situ. Oke, seperti itu ya. Ini sebagai pelengkap.